Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hikmah puasa. Puasa adalah salah satu ibadah istimewa yang kata Rasulullah itu tiada bandingannya. Salah satu aspek yang membuatnya istimewa selain keutamaan puasa adalah hikmah puasa. Nah, hikmah puasa itu antara lain yang pertama mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang pertama adalah takziyatun nafas atau mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dengan puasa, manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dan jima. Kalau ia mau, ia bisa saja melakukannya. Toh, tidak ada yang mengetahuinya. Saat berada di rumah yang tertutup, di dalam kamar yang terkunci, tidak ada orang lain yang mengetahui jika ia makan atau minum. Tetapi, ia tidak melakukannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Puasa itu untukku, dan aku akan memberinya pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, disinilah hikmah puasa. Ia menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa, dan puasa itu membersihkan jiwa yang umumnya terkotori karena mempertuturkan hawa nafsunya. Hikmah puasa yang kedua yaitu puasa memupuk muraqabatullah. Ibadah puasa sangat berbeda dengan ibadah lainnya yang mudah dilihat oleh sesama manusia. Sholat di masjid kelihatan, sedekah di masjid kadang diumumkan, zakat pun sering dicatat, dan haji justru diantar berombongan. Nah, sedangkan puasa tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melihat makanan atau mencium bau yang lezat, orang yang berpuasa tidak memakannya. Ketika ada minuman yang menggoda, dalam keadaan haus pun, orang yang berpuasa tidak meminumnya. Karena ia memiliki kesadaran meskipun tidak ada yang melihat, tetapi Allah mengawasinya. Nah, muraqabatullah itu artinya merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah salah satu hikmah puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari, ia akan terjaga dari berbagai kejahatan seperti berbohong, zalim, dan korupsi. Sebab apa? Sebab ia yakin Allah mengawasinya. Hikmah puasa yang ketiga yaitu puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia itu bisa dikendalikan dengan puasa. Karena Rasulullah memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati'u fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah puasa yang keempat yaitu puasa melatih kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanannya halal, minumannya halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kalau belum tiba waktu berbuka. Meskipun lapar, ditahan, meskipun haus juga ditahan. Orang yang berpuasa itu menjadi lebih sabar. Nah, demikian pula saat ada orang yang mencela dirinya atau mengajaknya berselisih, Rasulullah mengajarkan untuk menahan diri. Puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Sekian
yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah atau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.